adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Senin 7 Maret 2022, hari biasa pekan pertama Prapaskah, sekaligus kita juga memperingati Santa Perpetua dan Felicitas. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menghendaki kami untuk berbuat yang adil dan benar. Semoga puasa dan pantang dalam masa Prapaskah ini kami wujudkan dalam cinta kasih kepada sesama. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Maka raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, henyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, henyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sakit, atau dalam penjara dan kamu tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal.
Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, hari ini kita diajak untuk merenung tentang sikap kita terhadap sesama. Kita diajarkan hidup dalam cinta kasih, berbagi, berbelas kasih. Tapi dalam praktek bagaimana? Apakah kita hanya mementingkan diri kita sendiri, atau juga berbagi dengan orang lain? Dan inilah yang dibahas dalam Injil pada hari ini. Tidak ada rumusan kamu harus buat A, B, C, D, tetapi Tuhan memberi kepada kita akal, budi, dan hati yang harus mengisi langkah-langkah dan pikiran kita dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain. Mungkin pertama juga berasal dari pendidikan. Ada orang yang dididik dalam keluarga itu hemat. Pokoknya uruslah dirimu sendiri. Tidak usah repot dengan orang lain. Kalau pendidikan seperti ini ditanamkan, maka anak pun juga akan melaksanakannya. Siapakah yang bersalah? Yaitu gurunya. Tidak mengajarkan hukum cinta kasih yang hidup dalam kenyataan sehari-hari. Ada juga keluarga yang mengajarkan untuk berbagi. Yang lain mengatakan, kamu bagi-bagi terus, kamu tidak akan jadi orang kaya. Nanti kalau kamu miskin, siapa urus? Nah, di sini juga dunia masalah. Tidak bantu salah, membantu juga salah. Tetapi apa yang diuraikan oleh Yesus pada hari ini mengajak kita untuk membuka pikiran dan hati kita. Itu kita harus berbagi karena kita adalah makhluk sosial. Apa yang kita lakukan itu bersebab akibat. Kalau kita menanamkan yang baik-baik, yang benar-benar, maka hasilnya pun akan baik dan benar. Tetapi kalau kita juga menanamkan nilai-nilai keegoisan kita tidak peduli sama orang lain, pada waktunya kita akan menyesal. Mengapa? Waktu yang Tuhan berikan itu tidak kita gunakan dengan baik. Bisa membantu sesama, bisa membela orang lain yang benar. Itulah tugas kita sebagai seorang Kristiani. Maka sebab akibat itu diuraikan di dalam Injil pada hari ini. Ketika aku lapar, engkau beri aku makan. Ketika aku telanjang, engkau beri aku pakaian. Itu terhadap sesama kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka mari kita belajar dari kehidupan kita sehari-hari, melihat dan dengan bercermin pada diri kita sendiri, apa yang kita lakukan. Apakah bahagia itu? Bahagia adalah orang yang bisa memberi hati dan diri dan mengisi waktunya dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Semoga kita diberkati.